Shalom Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ini podcast majalah Narwastu yang ke-6. Kami saat ini bersama seorang tokoh senior, tokoh gereja yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Beliau adalah Gembala Jemaat Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Belesa Permata Hijau Jakarta Selatan. Kemudian beliau juga Ketua Majelis Pertimbangan Rohani GSPD Pusat, juga anggota Majelis Pertimbangan Rohani PGPI Pusat, juga mantan Ketua Umum Sinode GSPDI tahun 2005 sampai 2017. Bapak Ibu para sahabat Narwastu, kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang menyangkut keimanan, kerohanian. Kalau selama ini kita bicara tentang sosial, politik, demokrasi, saat ini kita akan bicara tentang bagaimana puasa doa. Karena Pak Mulyadi Sulaiman ini juga adalah penasehat di jaringan doa nasional. Perlu kami sampaikan juga, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman adalah sahabat Narwastu, termasuk dalam 21 tokoh Kristiani 2014 pilihan majalah Narwastu. Dan beliau juga selama ini aktif dalam gerakan-gerakan lintas gereja, dalam kebersamaan maupun dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang diadakan oleh berbagai gereja. Baik, kita sekarang bersama Pak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Shalom Pak, apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa Pak Mulyadi ya. Tuhan. Ya, para sahabat Narwastu, kita sekarang berada di gereja Pak Mulyadi di daerah Permata Hijau Jakarta Selatan. Pertanyaan pertama untuk Pak Mulyadi Pak ya, ini kita sudah 2 tahun Pak Mulyadi menjalani masa pandemi COVID. Kegiatan ibadah pun sangat dibatasi, aktivitas kita pun sangat terbatas, apalagi kita dengan pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, pergerakan kita pun lebih banyak lewat online. Bagaimana Bapak menjalani ini sebagai tokoh gereja dan gembala jemaat selama ini? Haleluya. Sahabat Narwastu dimanapun sudah berada, ya, senang sekali bisa ikut serta dalam podcast ini, ya Pak Gondrong. Saya rasa apa yang dialami oleh gereja dialami oleh seluruh bidang kehidupan di seluruh dunia. Nah, pandemi ini bukan hanya melanda untuk ibadah-ibadah orang Kristen, tetapi juga di mana-mana seluruh dunia. Buat saya ini satu pembelajaran yang Tuhan kasih yang panjang, ya, yang harus dihadapi dengan segala situasi dan kondisi. Kami yang sudah ada umur harus belajar teknologi sekarang, karena gereja tidak lagi bisa ketemu ya on-site, tapi harus belajar online, belajar streaming. Dengan demikian dipaksa hamba-hamba Tuhan yang sudah dalam tanda kutip yang gaptek itu mengenal teknologi. Dan saya rasa seakan-akan Tuhan membawa kita semua kepada satu masa yang sekarang sering kali disebut ya masa digital 4.0 dan lain sebagainya. Yang mau tidak mau, kita sebagai anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan pun akan masuk ke dalam. Gitu Pak ya. Jadi mau tidak mau kembali kita akan terbuka dengan teknologi komunikasi Pak ya. Kemudian gini Pak Mulyadi Sulaiman, kegiatan ibadah di tempat Bapak ini sejak kapan mulai dibuka kembali dengan on-site atau mulai tatap muka? Karena kami gerejanya ada di mall, itu sangat tergantung dari keputusan pemerintah PPKM berapa gitu kan. Saat ini diperkirakan sudah PPKM 2, level 2 maksudnya, sehingga kami bisa beribadah dengan maksimum 100 orang. Ya, jadi pada waktu PPKM 4 dan harus ditutup, ya kita sama sekali tidak ada kegiatan. Jadi ibadah on off terus ya, selama ini, selama 2 tahun ini. Begitu Pak ya. Bapak sebagai gembala sidang Pak, sebagai tokoh gereja Pak, bagaimana Bapak menguatkan iman jemaat selama ini? Apalagi untuk bertemu dengan gembalanya kan sangat terbatas.
pasti tentu lewat online. Ya, salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana kami begitu ada pandemi, kita membentuk yang namanya Diakonia COVID-19. Jadi kita mengumpulkan dana untuk diakonia khusus untuk mereka yang terdampak COVID, baik yang sakit, baik yang karena COVID, kehilangan pekerjaannya dan sebagainya. Dan itu dulu yang kami touch, ya kan, kami bantu, bahkan ada yang dibantu secara mingguan, bulanan, baik anak-anak yang sekolah tetap supaya mereka bisa sekolah, kami dukung juga. Jadi kegiatan diakonia khususnya untuk mereka yang terdampak COVID ini mempererat sesungguhnya, walaupun kami saling berjauhan dan kadang-kadang hanya dihubungkan lewat handphone, tapi komunikasi dengan jemaat itu tetap bisa dibangun dengan baik. Jadi aksi kemanusiaan juga di masa pandemi ini benar-benar Ya, dilaksanakan gereja, Pak, ya? itu yang menonjol. Begitu, Pak, ya? Di samping itu kami mengadakan 2 tahun ini kami mengadakan semacam program membaca Alkitab tiap hari. Jadi ini udah 2 tahun. 1 tahun selesai seluruh Alkitab ini. Jadi kita kirim setiap bulan daftar untuk dibaca, untuk jemaat baca, dan itu juga berdasarkan kesaksian-kesaksian jemaat itu banyak menumbuhkan iman mereka juga. Nah, kita percaya membaca Alkitab itu adalah salah satu cara bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Begitu, Pak, ya. Kemudian gini, Pak Mulyadi, Bapak juga dikenal sebagai penasihat Jaringan Doa Nasional. Jaringan Doa Nasional selama ini kita tahu sangat konsen dalam menggelorakan kuasa doa di tengah umat Kristiani di berbagai kota, kabupaten, dan berbagai wilayah lainnya. Mungkin boleh tahu, Pak, apa saja kegiatan dilakukan di masa pandemi ini yang agak beda dari masa-masa sebelumnya? Ini yang luar biasa. Ya, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan itu terjadi di masa pandemi ini. Yaitu terjadinya gelombang kegerakan doa bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dengan Zoom, dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita terkonek ya dengan seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia, pendoa-pendoa. Setiap Sabtu pagi jam 5 itu ada ibadah doa bersama dari pimpinan-pimpinan yang kami sebut fasilitator doa di seluruh Indonesia. Ya, kita ada yang namanya fasilitator nasional, kemudian ada fasilitator regional. Ya, Jaringan Doa Nasional membagi Indonesia itu dalam 17 regional. Kemudian ada fasilitator sekota untuk kota itu, dan juga ada fasilitator kategorial. Jadi ada jaringan doa wanita, ada jaringan doa pemuda, ada jaringan doa anak. Ya. Nah, dulu kita hanya bisa berdoa terbatas siapa saja yang bisa datang karena itu ketemukan onsite dan kota-kota. Jadi kalau kita mau bikin satu kegiatan nasional, kita harus undang mereka. Nah, sekarang setiap minggu, bahkan regional itu setiap hari, anak-anak muda itu setiap hari bikin yang namanya ibadah calling, itu menyatukan seluruh pendoa-pendoa dan orang percaya seluruh Indonesia. Bahkan kami mulai terkonek dengan dunia. Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan, India, Jepang juga itu mengadakan ibadah doa bersama untuk menghadapi pandemi ini setiap hari Kamis, ya, setiap hari Kamis. Dan sekarang sudah ikut Eropa, Amerika, dan udah mulai mendunia. Dan itu terjadi gelombang doa di mana-mana. Dan salah satu yang kami sedang programkan, doakan
dan akan dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 17 sampai tanggal 19 adalah yang disebut World Prayer Assembly tahun 2022. Ini diharapkan bisa melibatkan 500 kota di Indonesia berdoa bersama-sama dan juga ratusan negara yang akan terkonek berdoa pada tanggal-tanggal itu untuk kedamaian dunia, untuk keamanan, untuk pertumbuhan, untuk semua hal-hal yang sedang terjadi di dunia. Ya. Ini melibatkan pimpinan gereja Aras Nasional dan lintas gereja, Pak. Iya, mereka sebagai jaringan doa nasional ini tidak berjalan sendiri. Kita selalu sowan kepada yang namanya Aras. Kita minta petunjuk pengarahan daripada Aras-Aras gereja. Jadi mereka yang merestui, mereka yang mengendorse, mereka yang merekomendasikan. Ya. Pak Mulyadi Sulaiman, Bapak selama ini dikenal seorang tokoh gerakan doa. Bapak juga sering menggelorakan bahwa doa itu adalah hak istimewa dari Tuhan. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak? Kalau kita lihat Alkitab, satu-satunya murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus untuk diajarkan adalah doa. Ya. Tidak ada cerita dengan murid diajar minta kepada Tuhan Yesus, ajar saya bagaimana menyembuhkan orang, ada gitu kan, bagaimana saya membuat musisat. Tapi ajar kami untuk berdoa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar satu doa yang sangat penting yang namanya doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu seakan-akan sebagai satu struktur doa yang harus kita punya. Para teolog menyebutnya bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ya, bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak bernafas gitu. Jadi alangkah pentingnya doa. Nah, sesungguhnya jaringan doa nasional ingin menggelorakan dan ingin mencari adalah yang disebut pendoa-pendoa syafaat. Para teolog menyebutkan bahwa kalau mereka membagi sifat atau kelompok doa itu menjadi lima kelompok. Yang pertama itu yang disebut doa penyembahan pengagungan, adoration, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah doa ucapan syukur, thanksgiving, ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil. Yang ketiga itu doa permohonan, yang paling banyak, minta ini minta itu kepada Tuhan, petition. Yang keempat itu doa pengampunan, meminta ampun, ya kan, confession, pengakuan dosa dan lain sebagainya. Dan yang kelima ini yang disebut intercession adalah doa-doa syafaat. Nah, bangsa kita memerlukan pendoa syafaat. Karena pendoa syafaat ini tidak berdoa untuk dirinya, tidak berdoa untuk mengucap syukur, dia berdoa untuk orang lain. Dia yang seringkali disebut standing in the gap. Ya, dia berdiri di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah masalah, dia berdiri meminta kemurahan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa kalau Indonesia bisa jalan begitu mulus di tengah-tengah goncangan-goncangan yang terjadi, ya, saya teringat pada waktu pemilu tahun 2014, JDN membuat gerakan 14 dan kami bekerja sama dengan Full Gospel mengadakan doa. Setiap bulan itu ada doa puasa, ya, ada kelompok yang berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan, yang seringkali disebut puasa Esther, ya, dan ada kelompok yang berdoa syafaat untuk keamanan bangsa, untuk pemimpin yang Tuhan pilih, untuk supaya pemilu tidak terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Nah, kita sedang menghimbau dengan gerakan-gerakan doa itu, mereka yang mulai berbeban untuk orang lain. Itu Pak ya. Tapi tidak semua orang, Pak, terpanggil untuk pendoa syafaat ini, sekalipun beliau
barangkali pendeta atau penginjil atau Betul, pendeta apa ya? betul. Oleh sebab itu perlu dilatih, perlu diajar, perlu diimbau. Mungkin mereka nggak tahu, mereka lebih sibuk dengan 4 jenis doa ini, ya kan? Dan mereka kurang. Sedangkan 1 Timotius 2 firman Tuhan katakan, boleh saya bacakan ya, Silakan. supaya nggak salah kata-katanya. Dia katakan begini, 1 Timotius pasal 2, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada istilah intercessor, doa syafaat untuk raja-raja, untuk para pemimpin, untuk negara ini, supaya terjadi kesejahteraan bagi negara kita dan bahkan bagi bangsa-bangsa. Gitu Pak ya. Pak Mulyadi, tadi Bapak sampaikan kita berdoa untuk raja-raja atau untuk negara supaya negara kita aman sejahtera begitu ya. Itu mungkin bagi orang tertentu menyebut doa politik Pak. Ada juga orang menyebut doa ekonomi untuk ekonomi supaya lebih baik. Nah, baru-baru ini kita juga mendengar ada juga doa untuk menghentikan hujan. Makanya ada istilah pawang hujan. Ya. Pak Mulyadi, boleh Bapak komentar soal ini? Ya, menarik. Ya, saya rasa di tiap suku itu ada istilah pawang hujan apa. Saya orang Sunda, saya waktu tinggal di kampung pun tiap kali ada pesta, kawinan, atau ada hajatan besar, saya suka melihat mereka memanggil pawang hujan. Ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga nggak berhasil. Nah, apa yang terjadi saat-saat ini dengan gonjang-ganjing dan komentar sana sini buat kami bisa dilihat dari 2 sisi ya. Dilihat dari sisi iman Kristiani dan dilihat dari sisi kita sebagai bagian dari bangsa yang heterogen. Dan sebagai bagian dari bangsa yang besar, kita harus saling menghormati, karena itu adalah kearifan lokal, ya kan, kepercayaan daripada sekelompok orang yang kita tidak bisa salahkan karena berdasarkan kepercayaan. Tetapi juga sesungguhnya orang-orang Kristen juga dikasih Tuhan kuasa untuk menghentikan angin ribut, untuk menghentikan hujan sesungguhnya. Kenapa pendeta-pendeta yang memiliki kuasa itu tidak datang ke sana ya, yang berdoa dan menghentikan hujan gitu. Sebenarnya hamba Tuhan pun sebenarnya mampu Pak ya. Mampu. Iya. Banyak kejadian yang terjadi KKR hamba-hamba Tuhan besar. Ya. Salah satu yang paling menonjol itu pada waktu KKR-nya almarhum Morris Surulo di GBK. Itu seluruh Jakarta, di luar GBK hujan besar, di dalam GBK yang nggak ada hujan. Berarti ada kuasa supranatural Pak. Ada kuasa supranatural. Jadi di GBK itu orang yang berkumpul hampir 100.000 itu tidak ada hujan. Keluar GBK hujan besar dan seluruh Jakarta hujan besar waktu itu. Saya rasa itu ada di dalam catatan-catatan atau di dalam arsip-arsip. Majalah Narwas itu ada dulu. Ada ya. Salah satu itu momen supranatural yang nyata. Karena saya juga ada di tengah-tengahnya gitu kan. Gitu Pak ya. Pak Mulyadi, di Alkitab juga ada diceritakan dari seorang nabi yang sangat teguh berdoa. Nabi Elia ketika meminta hujan turun. Ya, Nabi Elia disebut nabi penyetop hujan dan pembawa hujan. Dia yang menyetop 3,5 tahun tidak turun hujan. Dia juga yang meminta Tuhan untuk mendatangkan hujan. Jadi kuasa itu
itu sesungguhnya ada juga di dalam kehidupan Kristiani. Yang seringkali yang tidak boleh adalah kalau dikaitkan dengan sihir, dengan hal-hal yang mistik gitu. Ya, Pak Mulyadi, kita lihat bangsa kita ini sekarang kita masih terus berperang melawan pandemi. Kita tidak tahu kapan ini menjadi endemi. Pemerintah kita juga masih berjuang dengan vaksinasi. Apa harapan Bapak kepada pemerintah? Tetap semangat, Pak Presiden, Pak Menteri, tetap semangat, tetap teguh, karena yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tetap konsisten. Segala sesuatu, gelombang persoalan yang panjang itu menyebabkan orang patah semangat, menyebabkan orang menjadi lemah, menyebabkan orang tidak lagi punya kreativitas dan melihatnya dari sudut gampangnya aja. Kita berdoa supaya Pak Presiden, Pak Menteri, dan mereka yang terkait untuk menghadapi pandemi ini dan segala impactnya, dampaknya itu tetap konsisten, tetap teguh, tetap memiliki satu visi untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya, kemudian kalau kita lihat perjuangan Pak Jokowi selama 2 tahun ini dalam mengatasi pandemi, Pak, Bapak melihat figur beliau ini sebagai tokoh yang selama ini cukup dekat dengan kelompok berbagai lapisan masyarakat, Pak. Ya, kita sangat bersyukur dan mengagumi Tuhan memberikan pemimpin seperti Pak Jokowi kepada bangsa negara Indonesia. Kita merasakan apa yang beliau pikirkan, lakukan itu sangat berdampak. Dan salah satu yang paling juga berdampak bagi gereja, beliau juga menjadi teladan hamba Tuhan seharusnya juga memiliki integritas dan juga kedekatan dengan umat yang dipimpinnya seperti Pak Jokowi. Kemudian harapan Bapak sendiri kepada para pimpinan gereja di Indonesia ini, Pak, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini? Pandemi ini juga adalah bagian Tuhan untuk menyatukan kami, Pak. Sebagaimana doa Tuhan Yesus, hendaklah mereka itu menjadi satu. Saya percaya ini juga bagian Tuhan untuk menyatukan kami. Ya, dengan demikian, lewat Zoom, kita sekarang udah mulai banyak pertemuan oikumenis ya, dari berbagai gereja untuk sama-sama berdoa, sama-sama sharing firman Tuhan. Dan kita percaya nanti kalau keadaannya sudah nyata, ya kita akan ketemu secara fisik, ya, face to face. Harapan saya apa yang selama ini berjalan baik lewat online, lewat Zoom, pada waktu kita ketemu juga itu bisa diteruskan, sehingga keterikatan kasih persaudaraan itu bisa lebih nampak di antara gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Gitu ya. Kemudian di salah satu edisi majalah Narwastu, Bapak pernah mengatakan begini: bertekunlah dalam doa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat yang kita, mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak, kaitannya dengan umat kita. Ya, itu salah satu ayat mas saya dari muda, ya, Matius 6 ayat 33 itu. Saya percaya bahwa segala sesuatu apapun juga itu Tuhan akan tambahkan pada waktu kita menemukan kerajaan Allah itu sendiri. Jadi prioritas yang pertama itu kita mencari kerajaan Allah, maka segala sesuatu, dan segala sesuatu itu dalam tanda kutip adalah semuanya, masalah politik, ekonomi, budaya, keluarga, kerjaan, termasuk juga gereja akan Tuhan tambahkan pada waktu kita memiliki suatu visi, tekad, komitmen untuk mencari Tuhan lebih dalam. Ada harapan Bapak yang mau disampaikan lagi pada para sahabat Narwastu, Pak? Saya rasa para sahabat Narwastu yang telah bersama-sama selama ini, dan bahkan kami mengapresiasi Narwastu salah satu
majalah yang bisa bertahan sampai saat ini. Ya, selamat kepada Pak Condro, luar biasa. Saya percaya perjuangannya juga tidak mudah, ya kan. Dan kalau sebentar keadaan membaik, biarlah Narwastu bisa melangkah lebih dahulu daripada yang lain, dan tetaplah menyuarakan kebenaran. Karena bedanya majalah-majalah rohani itu tentu harus menyuarakan kebenaran dari fakta-fakta yang ada, bagaimana kita melihatnya dari sisi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya. Terima kasih Pak Mulyadi. Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, ada banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kami dengan tokoh senior kita, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Suleman, tentang doa, tentang kerohanian, juga harapannya kepada umat kita di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah perbincangan kami dengan tokoh senior kita. Terima kasih Pak Mulyadi Suleman. Salam sehat kepada para sahabat Narwastu. Kami juga menyampaikan tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kiranya kita selalu sehat, dilindungi Tuhan, dan kami menyampaikan Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom, salam kasih Narwastu. Amin.